Ya, baiklah kakak-kakak semua, kita mulai saja kita punya uh, tetapan kita di malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur mari kita selalu panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada kesempatan ini kita masih diberikan kekuatan sehingga kita masih bisa bertemu kembali ya di ruang tatap maya kita. Ya, di sini ya, saya tampilkan dulu materi ya. Ya, bisa dilihat tampilannya kakak-kakak semua? Ya, bisa dilihat ya tampilannya. Ya, jadi kakak-kakak, malam ini kita pembelajaran kita tentang bukti karya yang harus kakak-kakak sudah upload ya di LMS. Di sini saya jelaskan untuk tahapan-tahapan penguploadannya terkait dengan itu. Jadi bukti karya itu nanti akan kakak-kakak itu upload di platform Merdeka Pengajar di PMM untuk PJOK ya. Jadi di situ ada bukti karya ya. Kalau kita buka di LMS itu di bagian bawah ada bukti karya. Itu nanti tempatnya kakak-kakak akan mengupload. Ya, lanjut kakak-kakak semua. Untuk topik pembahasannya itu ada yang pertama ada alur aktivitas bukti karya di PKG PJOK, kemudian yang kedua kita mengunggah bukti karya di PMM. Ya, untuk alur aktivitas bukti karya untuk PKG PJOK, ya ini ada alurnya. Ya. Jadi perjalanan program PKG PJOK ya. Ya, jadi perjalanannya untuk kegiatan PKG kita kan kita mulai dari orientasi, kemudian kita sudah kakak-kakak juga sudah kita tetap selesai kemarin di SMP Donggala, kemudian selesai itu kita kembali, kemudian di minggu 7 kembali lagi kita lakukan tatap muka. Ada untuk dan jadi yang menjadi poin pentingnya bukti karya ini memang itu wajib ya, semua peserta diseminasi PKG PJOK itu
wajib membuat bukti karya ya dan mengupload ya. Jadi bukti karya yang kakak sudah bikin itu diupload dulu di LMS. Setelah diupload di LMS, saya sebagai fasil akan memvalidasi, memberikan penilaian. Setelah itu baru kakak upload di LMS, di PMM ya. Jadi itu diupload di PMM. Jadi tahapannya 2 kali ya. Pertama kakak mengupload di LMS, saya validasi. Setelah itu kakak mengirim di PMM-nya, di bukti karya di tampilan PMM. Itu menjadi syarat wajib ya, yang harus dilakukan oleh semua peserta diseminasi PKG PJOK. Ya, lanjut. Sebagai bagian dari kurikulum program pengembangan kompetensi guru PJOK, itu peserta diminta untuk berbagi inspirasi dengan membuat dan mengunggah bukti karya yang berhubungan dengan materi yang dipelajari selama mengikuti program ini. Jadi serta menjadi salah satu prasyarat kelulusan. Jadi ini bukti karya menjadi salah satu persyaratan untuk kelulusan PKG PJOK. Jadi bukti karya ini adalah produk orisinal, bukan merupakan hasil plagiasi atau karya orang lain. Kemudian wajib dibuat dan dikumpulkan berdasarkan proses validasi fasilitator. Ya, jadi sekali lagi bukti karya ini wajib. Ya, ini menjadi persyaratan kelulusan. Ya. Kalau kakak tidak buat bukti karya, maka otomatis tidak bisa lulus. Ya. Karena ini menjadi persyarat utama untuk kelulusannya kakak semua ya. Jadi ingat, bukti karya wajib ya. Karena ini menjadi salah satu persyaratan pelulusan ya. Jadi harus sementara deadline waktunya tanggal 13. Jadi diupayakan bagaimana caranya supaya bisa terpenuhi itu ya. Kemudian di sini untuk kriteria dan ketentuan penambahan bukti karya, pertama untuk karya video, dia kalau kita buat video maka pastikan gambar dan suaranya dapat terlihat dan terdengar dengan jelas ya. Isi karya video maupun dokumen PDF ya, maupun dokumen PDF, dia tidak memuat unsur sara atau pornografi atau ujaran kebencian dan ideologi yang bertentangan dengan Pancasila. Jadi memang ketika kakak membuat bukti karya, itu hindari yang dapat menimbulkan unsur-unsur sara ya, atau ada ujaran kebencian dalamnya, jangan ya. Kemudian video yang menampilkan wajah dan identitas peserta didik itu wajib mendapatkan surat persetujuan dari kepala sekolah dan wali peserta didik terkait ya. Jadi ini maksudnya, jika kakak mau buat bukti karya itu ada video siswa atau ada foto siswa yang ditampilkan, maka itu wajib melampirkan surat persetujuan dari kepala sekolah. Jadi filenya ada di LMS-nya kakak ya, untuk file terkait dengan surat persetujuan atau surat izin namanya ya. Kemudian yang berikut, karya bukan merupakan hasil plagiasi karya orang lain. Nah, jadi ini kata kuncinya. Jadi kita bukan meniru karya orang lain, tapi kita buat karya sendiri ya. Ini untuk ketentuan di bukti karya ya. Oke, kita lanjut. Nah, di sini alur validasi bukti karya untuk PKG PJOK. Ya. Jadi kakak-kakak dapat memilih kategori bukti karya ya, berupa dokumen PDF atau video. Jadi ada 2 pilihannya, bisa berupa dokumen PDF atau bisa berupa video ya. Lanjut, untuk pemilihan kategori bukti karya untuk diunggah pada program PKG PJOK, itu praktik pembelajaran, dia merupakan proses pembelajaran guru dengan peserta didik dalam kelas. Peserta dapat membuat karya ini dalam bentuk video maupun dokumen PDF aksi nyata. Jadi pertama ada praktik pembelajaran, kemudian yang kedua ada praktik baik. Nah, praktik baik di sini pembelajaran atau pengembangan diri yang dapat menginspirasi guru lain. Dalam konteks program, praktik baik dapat berupa refleksi modul atau hasil refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik dalam format dokumen PDF atau video. Jadi sekali lagi, bisa berupa video, bisa berupa file PDF. Yang kedua, RPP modul. Yang ketiga, RPP atau modul ajar aksi nyata dalam bentuk dokumen PDF. Ya, jadi ada 3 pilihannya untuk karya kategori ya. Di mana yang dianggap gampangnya mudah.
Lanjut, peserta menyertakan lembar pernyataan peserta PKG PJOK. Ya. Jadi ini yang dimaksud tadi ya, peserta menyertakan lembar pernyataan peserta. Nah, di sini ada tadi ya, ada formulir yang ditandatangani. Ini contoh formulirnya, ada penjelasannya. Dengan menandatangani formulir ini, centanglah pada kotak di samping pernyataan. Jadi ini kita centang ya. Saya menyatakan bahwa saya telah memberikan informasi kepada peserta didik atau kepala sekolah terkait pengambilan gambar dan dokumentasi. Ya, ini yang kakak-kakak buat nanti ya. Jadi ada tinggal bisa diunduh ya. Jadi yang bertanda tangan kepala sekolah dengan kakak-kakak sendiri ya, untuk di surat izin ini atau lembar pernyataan ini ya, lembar pernyataan. Lanjut, untuk unggah draft bukti karya dan lembar pernyataan di LMS untuk mendapatkan validasi dari fasilitator ya. Jadi kakak-kakak dapat mulai mengunggah bukti karya dengan mengakses bagian bukti karya pada halaman beranda kelas pembelajaran PKG PJOK ya. Jadi ini ada penjelasan gambarnya ya. Ada home-nya, ada tulisan home. Setelah itu di bawah ya. Jadi ada bukti karya, dia paling bawah ya. Jadi ketika klik home, tampilan seperti ini, dia ada bagian di tampilannya LMS-nya kakak-kakak di bagian bawah ya, paling bawah sekali ada bukti karya. Nah, silakan di situ diklik untuk mengupload dokumennya untuk bukti karya ya. Jadi klik home, buka paling bawah ya. Di situ tampilannya ada bukti karya. Ya, bisa dilihat ya kakak-kakak sekalian. Oke, lanjut. Setelah diklik bukti karya, itu langkah pertama, klik yang BK1 unggah draft bukti karya ya. Di situ kakak-kakak mengupload ya, mengupload bukti karyanya. Ya. Yang nomor 2 ini kan terkunci ya, locate until BK unggah draft bukti karya is graduated ya. Jadi ada dua ini diklik ya, klik nomor 1 dan nomor 2. Nanti akan setelah diklik nomor 1, nanti otomatis akan terbuka lagi di bagian nomor 2 ya. Ini ada di tampilan LMS-nya seperti tampilannya. Jadi ketika klik bukti karya, ada dua. Yang pertama klik di nomor 1-nya, kemudian nomor 2-nya ya. Jadi kakak-kakak akan masuk pada laman modul bukti karya. Pertama pilih modul unggah draft ya. Jadi pilih modul nomor 1 untuk mulai mengunggah bukti karya. Jadi kakak-kakak akan mengupload bukti karyanya di kolom 1 ya. Nah, di nomor 2 ini proses revisi dan berbagi bukti karya akan dikunci sampai draft bukti karya diperiksa oleh fasilitator ya. Jadi ini akan terbuka setelah bukti karya kakak-kakak sudah saya periksa ya. Ini baru dia terbuka ya. Oke, lanjut. Ketiga ya, jadi nomor mana sabar ya. Ini 2. Nah, di tahap sini ada start assignment ya. Ada start assignment untuk mengirimnya ya. Jadi unduh formulir persetujuan pelibatan anak yang perlu dilengkapi dan diunggah bersamaan dengan draft bukti karya. Jadi ini juga kakak-kakak mengupload juga dengan unduh formulir ya, formulir tadi. Kemudian klik kerjakan tugas atau start assignment ini ya. Yang tanda start assignment ini maksudnya klik kerjakan tugas. Biasanya dia paling atas. Nah, tapi biasanya tampilannya bahasa Indonesia ya, bahasa Indonesia. Jadi kerjakan tugas yang start assignment ini. Nah, ini tempat untuk mengunggah draft bukti karya tadi ya. Bagian atas ya, biasanya di situ tampilannya. Ya, untuk formulir persetujuan itu ada di bagian bawah ya, di nomor 3.
Ada di sini ya untuk unduh formulir. Jadi ada di LMS-nya kakak-kakak itu untuk mengunduh contoh formulir persetujuan pelibatan anak. Jadi pastikan kakak-kakak membaca semua instruksi yang tertera sebelum mulai pengunggahan. Jadi ini instruksinya ya. Jadi nomor 4 unggah, baru masuk 4-nya. Lanjut poin kelimanya. Di sini penjelasannya, murid yang terlibat dalam dokumentasi publik sebagai bagian dari pembuatan produk bukti karya itu perlu dilindungi hak privasinya atau keamanan dan identitasnya. Oleh karena itu, setiap peserta wajib memastikan dokumentasi bukti karya yang diunggah. Jadi tidak berdampak negatif pada kehidupan murid ya pada masa yang akan datang. Jadi beberapa hal yang perlu dilakukan sebagai wujud perlindungan hak murid dalam pembuatan produk bukti karya. Peserta wajib memberikan informasi kepada murid dan kepala sekolah terkait pengambilan gambar atau foto atau video yang mungkin memiliki konsekuensi publikasi pada media online. Nah, makanya kita meminta persetujuan atau minimal secara lisan untuk mengambil foto, video, dan mempublikasikannya sesuai dengan kebutuhan konten pembelajaran. Dan dalam hal ini murid berhak menolak kesertaannya jika merasa tidak nyaman. Ini hanya persyaratan-persyaratan saja ya. Kemudian memastikan foto atau video pembelajaran tidak diskriminatif atau merugikan murid dan mencegah adanya potensi perundungan. Ya, ini yang memang yang dilarang, yang perlu kita perhatikan ya ketika mau membuat video pembelajaran. Lanjut yang keenam, petunjuk pengiriman draft bukti karya. Jadi 6, seperti biasa ini saya pikir hal yang sudah kakak-kakak lakukan ya. Cara mengirim tugas ya, klik file upload ya, upload file ya untuk mengunggah bukti karya atau bisa menggunakan choose file ya. Jadi bisa gunakan klik upload file, bisa juga gunakan choose file ya. Jadi choose file untuk memilih dokumen bukti karya yang ingin diunggah. Ini sama semua fungsinya ya, bisa menggunakan upload file, bisa menggunakan choose file. Dengan catatan, apabila ingin mengganti dokumen yang telah diunggah, silakan klik choose file dan pilih ulang dokumen yang ingin diunggah. Oke, lanjut. Ya, di sini bisa juga kakak-kakak memilih pilih add another file ya untuk menambahkan dokumen yang ingin diunggah. Jika ada lagi kakak-kakak mau tambahkan dokumen, bisa gunakan add another file ya. Ada tanda plus. Jadi ini fungsinya untuk mengunggah dokumen tambahan ya. Lanjut yang keterangan 10 ini choose file. Ini ulangi langkah upload file dan choose file lalu unggah formulir pernyataan perlibatan peserta didik. Setelah dokumen lengkap terunggah, klik kumpulkan. Jadi terakhir klik submit ya, submit assignment. Ya, ini kalau sudah diupload lembar persetujuan dengan lembar bukti karya, dengan file laporan bukti karya dengan lembar tujuan. Jadi dia dua dokumen yang terpisah ya yang untuk diupload. Kalau sudah diupload dua-duanya, pilih submit ya. Submit assignment. Ya, jadi di sini putusan utama dari validasi bukti karya ini tampilan yang seperti ini. Jadi fasilitator atau saya sendiri akan memvalidasi dan memberikan umpan balik terhadap produk bukti karya dan lembar pernyataan peserta sesuai dengan rubrik validasi. Ya. Jika bukti karyanya dinyatakan belum sesuai, maka peserta perlu memperbaiki atau melengkapi kembali dan bukti karya belum dapat diunggah ke PMM. Jadi peserta harus melakukan perbaikan produk bukti karya terlebih dahulu, dilanjutkan meminta validasi kembali kepada fasilitator. Sebaliknya, jika bukti karya dinyatakan sudah sesuai, peserta dapat langsung mengunggahnya ke PMM. Jadi ini setelah kakak-kakak mengupload itu saya harus validasi. Kemudian saya berikan umpan balik. Nah, ketika masih ada yang saya validasi dan harus ada perbaikan, maka kakak-kakak harus mengulang ya, memperbaiki kemudian mengirim kembali. Baru bisa diupload di PMM. Sementara durasi waktunya kita tinggal 3 hari ya, tanggal 13 sudah harus terakhir pengumpulan bukti karya. Jadi kakak-kakak tolong ekstra lebih
kerjanya ya, dipercepat. Lanjut. Terdapat dua putusan utama dari validasi bukti karya. Yang pertama, laik untuk langsung diunggah ke PMM, dan kedua, perlu revisi dan unggah ulang terlebih dahulu sebelum unggah ke PMM. Jadi kakak bisa mengecek secara berkala hasil validasi dari fasilitator ya. Jadi tolong supaya saya dipercepat ya untuk penguploadannya ya, supaya saya bisa cepat lakukan validasi. Ya. Putusan utama dari validasi bukti karya atau laik untuk diunggah di PMM, yang pertama, kakak akan melihat modul berbagai bukti karya. Apabila draft bukti karya laik untuk langsung diunggah ke PMM, kemudian dalam modul berbagai bukti karya, Anda perlu membagikan hasil karya yang telah diunggah di PMM pada forum diskusi. Klik reply untuk membagikan bukti karya Anda. Ya, jadi di sini ada berbagai bukti karya. Jadi setelah kakak sudah divalidasi, tinggal kakak upload kembali bukti karyanya di kolom BK3 berbagai bukti karya. Ya. Ini kalau sudah divalidasi ya. Ya, lanjut. Keempat, tuliskan tautan hasil bukti karya yang telah diunggah di PMM pada kolom yang tersedia. Ya, jadi setelah diupload di PMM, itu bukti karyanya, itu kan tinggal di copy linknya ya. Jadi copy linknya baru dipaste ya, dipaste di kolom berbagi bukti karya tadi. Pastikan untuk memberikan spasi setelah menyalin tautan agar dapat berubah otomatis. Ya, ini setiap kita mengirim link itu kita harus dipaste ya, artinya di spasi satu kali baru dia hijau. Karena kalau tidak hijau itu tidak bisa dibuka. Ya, biasa seperti itu. Jadi ketika mempaste link ya, itu usahakan di ujungnya kasih spasi ya, supaya dia berubah warnanya. Dia warna biru sehingga bisa diakses. Itu caranya ya, jangan sampai ada kakak lupa sehingga tidak bisa diakses. Ya, jadi klik post reply untuk mengirimkan hasil bukti karya ke forum diskusi. Hasil bukti karya yang telah berhasil dibagikan pada diskusi. Yang pertama kakak mengunggah bukti karya, setelah itu saya validasi, setelah divalidasi kakak kirim itu bukti karyanya ke lewat PMM. Jadi buka di PMM, ada bagian bawah bukti karya, di situ kakak upload itu bukti karyanya. Nah, setelah terupload itu nanti linknya di copy, jadi copy linknya baru paste kembali di LMS-nya kakak ya. Di bagian berbagai bukti karya ya, di sini tadi ya. Nah ini ya. Jadi di sini ada berbagai bukti karya. Ini yang diupload di sini adalah link dari PMM. Oke, sebelum kita lanjut, kalau ada yang mau bertanya, silakan ya, sambil kita jalan. Jangan sampai terlalu jauh, baru kakak tidak mengerti. Kalau ada yang mau bertanya, silakan. Kalau tidak, supaya kita lanjut ya. Ada yang mau ditanyakan? Ya, baiklah. Kalau tidak ada, kita lanjut ya. Ya. Lanjut, di situ juga ada tampilan yang namanya modul revisi. Jadi ada tampilan BK3 revisi. Nah, revisi itu apabila bukti karyanya kakak-kakak itu saya klik perlu revisi atau like perlu diperbaiki, maka akan tampil di situ ya, di mana siapa-siapa yang tugasnya itu perlu revisi. Jadi bisa dilihat di 3 revisi ya. Jadi dalam modul berbagi bukti karya kakak-kakak akan diarahkan untuk melihat
umpan balik dari fasilitator dan mengunggah ulang revisi draft bukti karya. Jadi kalau ada revisinya tinggal diperbaiki baru diupload kembali ya. Jadi klik tautan untuk kembali ke modul unggah draft bukti karya untuk berbagi. Jadi ya, klik lagi kembali di atas ya, BK1 ya, kembali ke atas untuk mengirim kembali bukti karyanya kalau ada perubahan ya. Kalau tidak ada ya lanjut, ya enggak usah lagi lakukan itu. Ya, lanjut. Keempat, lihat umpan balik dari fasil terkait aspek yang perlu diperbaiki. Ya. Klik kerjakan lagi atau attempt untuk mulai mengunggah ulang draft di karya yang telah diperbaiki. Ya. Ini kalau ada perbaikannya, kalau tidak ya ini kita abaikan saja. Tapi mudah-mudahan ya semua bisa pas ya. Ya, lanjut mengunggah bukti karya di PMM. Nah, ini kita belajar bagaimana mengunggah di PMM. Tapi sebelum itu saya kembalikan dulu ke kakak-kakak semua. Sekali lagi kalau ada yang mau ditanyakan, silakan ditanyakan ya sebelum kita maju di mengunggah di bukti karya untuk PMM-nya. Tadi kan kita sudah lihat bagaimana cara mengunggah bukti karya yang ada di LMS. Jadi ada dua yang kakak lakukan, mengupload di LMS dan yang kedua mengupload di PMM. Nah, sebelum kita masuk di mengupload di PMM, saya kembalikan dulu ke kakak-kakak kalau ada yang mau ditanyakan terkait dengan mengupload di LMS-nya. Sudah dipahami atau ada yang mau ditanyakan? Silakan ya. Sebelum kita lanjut. Gimana? Nggak ada yang ditanyakan? Kakak masih mendengar suara saya? Gimana? Kakak masih mendengar suara saya? Suara saya terdengar jelas atau bagaimana nih? Kenapa tidak ada responnya? Oh iya, Kanoni masih mendengar. Kak Metri, Kak Rizal, bagaimana? Masih suara saya terdengar jelas? Jelas, Pak. Jelas. Oh iya. Kalau Kak Rizal, suara saya terdengar jelas? Kasus Rizal, suara saya masih terdengar jelas atau bagaimana nih? Oke, lagi sibuk ya ini Kak Rizal. Oke, kalau ada yang ditanyakan, kita lanjut ya di materi selanjutnya ini terkait dengan bagaimana langkah-langkah kita mengunggah bukti karya di PMM. Ya, jadi di sini ada beberapa langkah yang perlu kakak pahami terkait bagaimana mengunggah bukti karya di PMM. Ya, jadi yang pertama itu bukti kita buka dulu fitur bukti karya di platform Merdeka Mengajar atau PMM. Jadi ini tampilannya ya, tampilannya di PMM saya pikir ini bukan hal baru ya. Karena kita semua sudah punya aplikasi. Nah, di situ dari deretan tampilannya di situ ada asesmen mandiri, ada perangkat ajar, kemudian pelatihan mandiri, komunitas, video,
dan ada tombol bukti karya. Ya. Nah, kita pilih atau kita buka fitur bukti karya ini. Ya. Nah, setelah kita buka, itu kita akan diarahkan di tampilan tambah karya ke karya saya. Nah, jadi kita klik lagi yang ini ya. Jadi tampilannya akan berubah setelah kita pilih bukti karya, akan muncul tampilan yang kedua ya. Tampilan nomor 2 ini kita klik lagi. Di situ kan ada tulisannya tambah karya ke karya saya. Jadi kita klik tombol ini, lanjut kita masuk di nomor 3. Jadi kita pilih kategori ya. Jadi kita pilih kategori karya yang akan diunggah. Jadi ada pilihannya ya. Nah, lanjut. Di poin 4, kita pilih bentuk karya yang akan diunggah ya. Kita pilih bentuk karyanya yang akan kita unggah ya. Jadi ada, sabar ya, saya kembali ke nomor 3. Ini ada pilihannya banyak ya. Salah satu pilihannya ada kepemimpinan di sekolah, kemudian ada praktik pembelajaran, ada praktik baik, ada RPP atau modul ajar, ada bahan ajar dan ada lainnya ya. Jadi kakak-kakak bisa memilih praktik baik ya. Jadi kakak-kakak bisa ambil pilihannya praktik baik. Jadi kita berbagi praktik baik ya. Jangan sampai kakak pilih yang lainnya. Jadi tinggal saya arahkan untuk memilih praktik baik. Ini untuk kategori ya. Jadi pilihan kategori karya yang akan diunggah itu kakak-kakak memilih praktik baik untuk poin 3 ya. Oke, lanjut. Di nomor 4, langkah keempat atau nomor 4, itu kita memilih lagi bentuk karya ya. Kita bisa, di sini ada pilihannya, ada dokumen, dia PDF kalau dokumen PDF, ada gambar kalau dia bentuk foto, dan ada video kalau karyanya kita berupa video. Ya, jadi ada 3 pilihan ya. Ada bentuk file PDF, yang kedua ada bentuk file foto atau JPG, dan yang ketiga ada bentuk video. Kalau kakak-kakak mau membuat bukti karya menggunakan video, jadi ada 3 pilihan. Tinggal kakak-kakak pilih. Mau pilih yang dokumen, berarti dia PDF, kemudian foto dalam bentuk JPG, dan video. Ya, jadi ada 3 item pilihan yang kita pilih untuk di bentuk karya yang akan kita unggah. Ya, lanjut. Di langkah kelima atau poin 5 itu kita pastikan bahwa kita sudah memiliki video bukti karya di akun YouTube Anda. Ya. Jadi kalau mau upload video itu terlebih dahulu di-upload dulu di YouTube. Ya. Jadi ingat, di-upload dulu di YouTube. Jadi sebelum kita masuk di PMM tadi, itu dokumennya kita, dokumen videonya kita itu sudah harus terupload di YouTube. Lanjut, yang keenam, masuk ke akun YouTube dengan akun Google Anda. Ya, ini kalau sudah terupload, kita tinggal masuk di akun YouTube. Jadi ada pilihannya ya, masuk login YouTube. Kemudian yang ketujuh, izinkan akses. Ya, jadi izinkan akses ke YouTube Anda dengan klik lanjutkan. Ya, jadi langkah-langkahnya ya, di YouTube-nya kita kita buka akses ya. Jadi ada pilihannya, kita memiliki akses. Jadi kita rubah ya setelannya, jangan sampai tidak bisa diakses oleh yang melihat. Ya. Setelah itu kita pilih video yang akan diunggah. Jadi kita klik videonya kita di YouTube. Kita klik, maka otomatis dia masuk di sini. Tinggal kita tulis rinciannya ya. Jadi karakteristiknya kita punya video itu seperti apa, tinggal kita klik. Ya, oke, lanjut. Bagaimana cara membagi bukti karya Anda? Ya, yang pertama, ini tadi untuk video tadi ya. Ini langkah yang kedua. Buka menu bukti karya. Jadi setelah kita buka di menu PMM, ya kita pilih karya saya. Lanjut, pilih karya saya. Jadi kita klik karya saya dan pastikan ya.
pilih karya saya. Di sini ada tombolnya. Pilih karya saya dan pastikan Anda telah mengunggah karya. Setelah itu, buka kategori karya yang akan Anda bagikan. Jadi kita pilih sini kategorinya apa? Kategori bahan ajar, praktik pembelajaran atau praktik baik. Jadi tadi saya sudah sampaikan kakak-kakak pilih praktik baik ya untuk kategorinya. Nah, setelah itu pilih karyanya kakak-kakak yang telah berhasil diunggah ya, tinggal klik. Ya. Misalnya kalau RPP kita tinggal klik. Ya. Kemudian ada di atas bagikan, cari tombol bagikan karya ya. Jadi ada tombol di atas itu bagikan ya. Setelah kita bagikan kan dia tercopy itu linknya ya. Jadi kita salin link, jadi muncul linknya, kita salin link ya. Setelah kita salin, kita masukkan di LMS-nya kita ya. Kita masuklah di berbagai bukti karya tadi. Kita masuk di sini ya. Berbagai bukti karya kita klik, lalu kita paste di situ ya. Kita paste linknya ya. Link dari PMM tadi. Kita paste ke LMS. Jadi setelah peserta mengunggah bukti karya ke PMM, peserta perlu melampirkan tautan bukti karya ke LMS dengan mengikuti langkah-langkah membagikan bukti karya sebelumnya. Catatan, untuk bukti karya yang sudah diunggah, Anda hanya dapat mengedit di deskripsi saja ya. Jadi bisa diunggah bukti karya tapi hanya deskripsinya bisa dirubah. Berikut untuk langkah ketujuh, fasilitator membuka tautan bukti karya dan memastikan bahwa file yang diunggah sama dengan yang telah mendapatkan validasi. Nah, di sini saya akan mengecek kembali apakah memang sesuai nggak file yang diunggah di bukti karya di PMM itu sesuai dengan file yang kakak-kakak kirim di bukti karya di LMS. Jadi ada dua ya, jangan sampai berbeda. Oke, lanjut sekarang kita masuk di tanya jawab seputar bukti karya. Sini ada penjelasannya. Jika tidak dapat mengunggah video melalui akun YouTube, apabila mengalami kendala tidak bisa mengimpor file atau mengimpor video pada halaman bukti karya melalui YouTube, Anda dapat melakukan impor video dengan tautan ya. Ada seperti ini penjelasannya, petunjuknya. Jadi langkah-langkahnya yang pertama, pilih menu impor, pilih tab belum diimpor ya. Jadi pilih tab belum diimpor, lalu klik impor dengan tautan ya. Klik belum diimpor, setelah itu muncul tulisan impor dengan tautan. Yang kedua, lengkapi tautan dengan rincian video yang ingin disimpan. 3. Lakukan langkah berikut untuk dapat mendownloadkan video YouTube. Pastikan video sudah diunggah melalui akun YouTube Anda. Pastikan video tidak disetel untuk pribadi. Jadi dia terbuka ya, bisa diakses orang banyak. Klik bagikan atau share pada bagian bawah video. Klik salin link atau copy untuk menyalin tautan video milik Anda. Jadi ini contoh visibilitas video bukti karya ya. Video ini disetel untuk pribadi ya, ini yang dirubah ini. Jangan sampai disetel untuk pribadi ya, karena video ini harus bisa dilihat oleh orang banyak ya. Jangan setelan pribadi, ingat itu ya, dirubah. Kemudian langkah mengatur visibilitas video di YouTube. Ya, ini ada semua ya. Jadi ini saya kira sudah dipahami. Nanti sebentar selesai Zoom-nya saya akan bagikan untuk materi ini supaya bisa dipelajari ya. Ini kendala jika video tidak dapat diputar langsung di laman bukti karya. Ini ada penjelasannya. Jika video tidak tersedia, tonton di YouTube dapat terjadi karena terdapat masalah atau hak cipta atau copyright pada video di channel YouTube. Masalah ini biasanya terjadi jika pemilik video menggunakan latar musik yang memiliki hak cipta. Ya, ini kalau kita pakai musik biasa seperti ini ya. Jadi dia manual saja. YouTube memiliki kebijakan bahwa video yang terkena masalah hak cipta tidak bisa diputar di aplikasi lain selain di YouTube. Oleh karena itu, agar video bisa diputar di bukti karya, pastikan video yang diunggah ke YouTube tidak melanggar hak cipta. Ya, ini beberapa item-itemnya. Ini pelanggaran hak ciptanya.
Ini ada link. Jika ada kendala ya, kakak-kakak tidak paham, bisa buka link ini ya, ketika ada mau ditanyakan. Ya, oke. Ya, baiklah kakak-kakak, itulah tadi beberapa langkah untuk mengupload bukti karya. Yang pertama tadi diupload di LMS ya. Setelah diupload di LMS ya, sudah saya validasi. Setelah itu, setelah divalidasi, baru kakak-kakak upload di PMM. Nah, setelah diupload di PMM itu di copy linknya, ya. Di copy linknya baru dipaste kembali di berbagai bukti karya di LMS. Jadi ada dua yang berbeda ya, ada LMS dan ada PMM. Ingat ya kakak-kakak, yang perlu dipahami untuk langkahnya. Sebenarnya ini gampang ya, bukannya. Jadi dua langkah. Pertama mengupload di LMS, setelah itu diupload kembali di bukti karya di PMM. Nah, setelah di PMM, di copy linknya baru di paste kembali. Dia 3 tahapan ya. Oke, itu sedikit gambaran ya terkait dengan bukti karya, yang intinya harapan saya supaya segera dibuat dengan deadline waktu yang tinggal 3 hari lagi ya. Karena tanggal 13 sudah terakhir pengiriman bukti karya dan sudah divalidasi. Jadi ini kerja berat ya buat kakak-kakak semua ya. Selama 3 hari ini kalau bisa sudah, termasuk dengan tugas-tugas yang lain, karena saya lihat masih banyak kakak-kakak yang belum mengirim tugas. Jadi kalau bisa diselesaikan semua tugas-tugasnya, termasuk yang wajib sekali yang menjadi prasyarat kelulusan adalah bukti karya ya. Saya harap kakak-kakak sudah menyiapkan semuanya, karena kenapa, sudah capek-capek ya berjuang selama kurang lebih hampir 3 bulan ini, mengikuti kegiatan tatap maya, kemudian kegiatan tatap muka, saya tuh mengupload tugas-tugas. Nah, alangkah sedihnya ya kalau terus kakak-kakak mendapatkan predikat tidak lulus ya. Jadi harapan saya kakak-kakak bisa lulus semua, tapi dengan catatan ya semua tugas dipenuhi. Termasuk yang wajib menjadi prasyarat kelulusan adalah bukti karya. Oke, silakan kakak-kakak kalau ada yang ditanyakan, saya persilakan ya kalau ada yang ditanyakan. Ya, gimana kakak-kakak kalau ada yang mau ditanyakan? Ya, terkait dengan materinya di ini, silakan kalau ada yang ditanyakan. Ya, harapan saya kakak-kakak sudah paham ya, karena waktu sudah tinggal 3 hari lagi ya. Ya, saya tidak bisa berbuat apa-apa kalau memang kakak-kakak tidak penuhi kewajibannya ya terkait dengan tugas-tugasnya. Saya berharap kita semua bisa lulus ya. Tapi kalau juga kakak-kakak tidak penuhi kewajibannya, ya saya tidak bisa juga membantu ya. Semua kembali kakak-kakak semua ya. Jadi, saya cukup mengingatkan terkait dengan tugas-tugas yang harus kakak-kakak selesaikan. Jadi semua kembali kepada kakak-kakak sendiri. Oke, bagaimana? Ada pertanyaan? Gimana? Kak Noni, Kak Rizal, Kak Metri?
Gimana? Ada pertanyaan? Sudah paham ya apa yang mau dikerjakan? Gimana kakak-kakak? Kanoni bagaimana? Kanoni, Kak Metri, Kak Sutrisal, ada yang mau ditanyakan? Mana jempolnya nih? Coba apa ya? Saya minta emojinya ya, emoji jempolnya kakak-kakak. Karena tidak ada juga yang bertanya nih. Ya, Kak Rizal ada emoji. Kak Noni mana jempolnya? Emoji jempolnya. Kak Metri. Iya, Kak Metri, terima kasih. Kak Noni mana lagi? Emot jempolnya. Kak Noni, iya luar biasa ya. Ternyata masih mendengar suara saya. Walaupun mungkin dengan berbagai kesibukan. Karena sudah malam juga kita ambil zoomnya. Jadi harapan saya semoga ya kakak-kakak memang betul-betul paham ya. Sudah paham dengan apa yang harus dikerjakan ya. Jadi tidak ada pertanyaannya. Oke, baiklah. Karena tidak lagi yang mau bertanya terkait dengan apa yang kita bahas tadi, saya tinggal menunggu ya dari kakak-kakak semua. Tinggal saya monitor di LMS-nya siapa-siapa yang sudah mengirim tugas bukti karyanya untuk saya validasi. Ya, karena mengingat juga deadline waktu sudah tinggal 3 hari dan ini tidak ada kebijakan ya kalau untuk bukti karya tidak sama dengan tugas-tugas yang lain. Kalau tugas lain mungkin dia masih juga ada deadline waktunya, masih bisa molor masih, tapi kalau untuk bukti karya ini sudah disampaikan dari pusat admin BGP pusat bahwa itu tanggal 13 itu sudah selesai. Jadi tanggal 13 sudah tidak lagi mengupload. Kalau sudah tidak mengupload ya kita sadar diri saja bahwa ya mungkin tidak lulus. Jadi walaupun besar harapan saya supaya kita semua bisa lulus ya. Jadi sekali saya ingatkan, saya hanya sebagai fasil hanya mengingatkan semua kembali kepada kakak-kakak semua ya. Intinya mari kita sama-sama berjuang, jangan disia-siakan ya. Ini perjuangan selama lebih kurang 3 bulan ya. Ini bentuk upaya bagaimana kita peningkatan kompetensinya kita ya. Ini perhatian pemerintah sudah luar biasa ya. Oke, baiklah kakak-kakak semua. Karena sudah tidak ada yang bertanya, mungkin kita akhiri saja ya sesi diskusinya kita pada malam ini. Saya ucapkan terima kasih ya kepada kakak-kakak yang sudah bersedia menyempatkan waktu untuk membersamai kita bersama-sama di room tatap maya di terakhir. Jadi ini tatap maya terakhir. Jadi tidak lagi tatap maya setelah ini sudah selesai karena sudah mau penutupan. Jadi saya ucapkan terima kasih. Walaupun masih ada 3 orang lagi yang tidak sempat bergabung. Tadi Kak Mas Kuri sempat masuk, Kak Irfan dan Kak Fardal yang tidak sama sekali masuk di room. Ya, semoga mereka bisa paham dengan apa yang harus dilakukan. Ya. Jadi harapan saya kita bisa sama-sama mendapatkan predikat lulus ya di kegiatan PKG PJOK ini.
Ya baiklah kakak-kakak semua, sebelum kita akhiri kegiatannya kita, marilah kita berdoa bersama. Semoga apa yang kita pelajari di malam ini bisa ada berkah buat kita ya. Baiklah, saya pimpin doa saja. Mari kita berdoa bersama sesuai dengan keinginan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Ya, seperti biasa ya, sebelum kita akhiri kita selalunya foto bersama ya untuk laporannya kita. Silakan kakak-kakak bisa on cam. Kak Noni, Kak Metri, Kak Rizal, bisa on cam semua ya supaya kita ambil gambar. Ayo silakan kakak-kakak. Kita on cam dulu, on cam supaya kita bisa ambil gambar ya. Ya, Kak Metri on cam dulu. Kak Rizal dia masuk. Ya, silakan Kak Rizal. Ya, sudah? Oke, oke. Oke, mantap. Ya, terima kasih Kak Rizal sudah Baru dia pulang. mengambil gambar ya untuk bukti kegiatannya kita di sesi malam ini. Ini kegiatan terakhir ya. Jadi tidak lagi kegiatan-kegiatan selanjutnya. Ya baiklah kakak-kakak sekalian, saya tutup kegiatan kita dengan ucapan bila taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin. Ya, silakan. Saya mengundang Bapak dan Ibu guru untuk menghadiri acara Pesta Kampung Takimpo. Kalau ada sudah acaranya kah? Kapan itu? Ya, Kapan besok. acaranya itu? Setrizal. Besok siang.